Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik lewat perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini mengisahkan tentang Tuhan memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani umatnya yang percaya kepadanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Yesus. Kegiatan makan dan minum secara sekilas hanya seperti kegiatan biasa yang tidak banyak arti. Makan dan minum hanya seperti sambil lalu, bahkan orang seringkali menganggap enteng ritual makan minum. Tidak jarang orang makan sesuatu tanpa sadar, yang penting perut kenyang terisi. Makan minum bagi kebanyakan orang adalah melulu persoalan fisik, perut kenyang perkara menjadi beres. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar biologis manusia. Manusia yang normal pada umumnya memerlukan makanan dan minuman yang cukup untuk menjadikan tubuhnya sehat dan aktivitasnya berjalan normal. Mereka yang tidak teratur dalam hal ini, kita bisa melihatnya pasti ada dampak-dampak tertentu yang berpengaruh dalam kehidupannya. Seringkali kita menganggap makan dan minum itu sebagai keinginan. Kalau saya lapar, baru saya makan. Sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, makan dan minum merupakan sebuah kewajiban moral, bukan sekedar keinginan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dan mendapat suplai makanan adalah kewajiban setiap orang.
Memelihara kehidupan adalah panggilan setiap orang. Mereka yang mengabaikan makan dan minum berarti tidak memelihara kehidupan dengan semestinya. Dengan demikian, mereka mengabaikan panggilan untuk memelihara kehidupan. Hari ini Yesus memberi makan pada banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Memikirkan bagaimana memberi makan banyak orang hampir saja seperti hendak memecah belah posisi para murid. Menghadapi situasi yang demikian, di satu sisi Yesus mengajari murid untuk peduli pada sesama. Di sisi lain mereka tidak mempunyai makanan yang cukup. Yesus mengajak para murid untuk rela berbagi seberapapun yang ia punya. 5 roti tidak begitu berarti bagi 5.000 orang, namun 5 roti yang dimiliki 1.000 orang bisa sangat berarti untuk 5.000 orang. Atas 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengambilnya, mengucap syukur dan akhirnya membagikannya kepada banyak orang. Hasilnya adalah orang banyak menjadi kenyang dan masih ada kelimpahan makanan yang bisa dikumpulkan kembali. Orang banyak menjadi kenyang, tetapi itu makanan yang sementara. Kita memerlukan makanan yang abadi, yang mengenyangkan sepanjang masa. Kita perlu makanan yang tidak hanya membuat fisik kita nyaman, namun kita juga perlu makanan yang membuat jiwa kita damai dan tenang. Yesus menyediakan santapan ilahi, santapan yang tidak membuat orang lapar lagi. Santapan ilahi memberikan janji keselamatan kekal bagi mereka yang percaya dan menyantapnya. Yesus menyediakan tubuh dan darahnya sendiri menjadi santapan bagi jiwa kita. Ia merelakan tubuhnya dipecah-pecah dan dibagikan kepada banyak orang. Apa yang dibutuhkan dari kita? Percaya padanya dan menyantap makanan jiwa itu dengan selalu penuh syukur. Setiap hari kita bisa menyantap makanan ilahi dalam Ekaristi. Santapan itu akan berdaya guna jika kita mampu memeliharanya dalam hidup kita setiap saat. Jika kita makan Ekaristi setiap hari, hidup kita menjadi semakin ekaristis, yakni mampu mengambil hidup, mengucap syukur atasnya, dan membagikannya kepada setiap orang. Kita semakin serupa dengan Yesus. Semoga makanan dan minuman yang kita santap tidak sebatas makanan minuman jasmani. Jiwa kita perlu mendapat santapan rohani, bukan persoalan senang atau tidak, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menyuplai gizi untuk jiwa kita. Yesus menjanjikan makanan rohani yang memberi jaminan keselamatan kekal. Mari datang kepadanya dan menyantap jamuan ilahinya. Tuhan Yesus, sadarkanlah kami untuk selalu bersyukur atas kemurahan hati-Mu dan mampukan kami berbagi dengan orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.